A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir, yang tentunya akan menemani teman-teman semua dengan sebuah kisah-kisah horor dan mistis. Dan untuk cerita kali ini, Mang Sukir akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Ibuku Meninggal Disantet Keluarga Pacarku. Cerita ini ditulis oleh Syifa Fauziah atau di akun KBM Syifa Sopiah. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung kunjungi link yang saya sudah sertakan ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, mari kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Aku turunkan kedua kakiku dari motor dengan perlahan. Tak banyak melihat di sekeliling. Aku yang hanya tertunduk dan mencoba melangkah ke arah tempat kerjaku dengan tergesa-gesa, karena tak ingin banyak bertemu dengan orang-orang. Apalagi Risma. Aku belum siap melihatnya. Mungkin muak. Sangat tak menyangka keadaan akan seperti ini. Pertama kalinya aku merasa tak mengharap kehadiran Risma, yang biasanya selalu dinantikan ketika bertemu dengannya. Menyambutnya bersemangat dengan hati yang sangat bahagia. Tapi sekarang, aku seperti buronan penjahat saja, mengendap-endap takut, kebingungan. Benar-benar aku tak sanggup. Belum lagi rasa bosan dari pekerjaan yang saat ini sedang aku kerjakan. Rasanya sangat lama sekali menunggu waktu istirahat, yang lagi-lagi aku tak bisa berkonsentrasi. Tetap, pikiranku hanya pada masalah kisah percintaanku. Sampai selesai pun dari pekerjaan, aku masih dengan perasaan yang sama. Waktu istirahat saja aku hanya menghabiskan di dalam pabrik, tanpa memikirkan isi perut yang Dimo ingin diperhatikan untuk diisi. Rasa sesak dari masalah ini sudah membuatku kekenyangan. Teman-teman pabrikku banyak yang mengajak, namun aku tak menanggapinya, termasuk Alex. Tapi dia seolah mengerti. Aku yang sedang ingin sendiri. Setelah pekerjaanku yang akhirnya terselesaikan, aku bergegas menuju ke arah parkiran, karena hanya di sana beban luka sedikit terlupakan. Namun ketika aku melihat pada tempat yang dituju, ada seorang yang sedang menunggu tepat di samping motorku. Risma. Aku terdiam sejenak, mendadak berhenti dari langkah, ingin mengurungkan, tapi tak ada pilihan. Aku tidak mungkin pulang tanpa membawa motorku. Dia melihatku dengan tatapan sedih seperti ingin dikasihi, mengharap belas kasih. Wajah yang sembab, seperti banyak menangis. Apa dia kecewa padaku karena aku sudah tidak menanggapinya? Aku tak peduli. Aku yang lebih sakit di sini. Ku coba paksakan langkah kaki menghadap arah di mana motorku terparkir, tanpa memperdulikan seseorang yang sedang memperhatikan. Kunci motor yang sudah siap diputarkan untuk menstarter, ingin cepat-cepat dikendalikan. Setelah sampai pun aku masih tak hiraukan di samping sana. Seseorang masih dengan kondisi yang sama, terdiam menatapku tajam. Tetapi ketika aku ingin memegang handle motor, aku yang sudah duduk di atas jok dan siap berlalu meninggalkannya, namun seketika terhalang. Dia mencoba menahan gerakanku. Suara yang berat, gemetar dan terlihat di pelupuk matanya memerah dan berkaca. Maafin Neng, dengerin dulu. Neng bisa jelasin semuanya. Kini memegang tanganku erat, sangat erat, dan buliran air di sana mulai jatuh satu persatu. Tak ada jawaban, hanya dengan sikap yang mulai berontak ingin pergi. Aku tak menggubris ucapannya. Aku mohon, dengerin Neng dulu, Suara yang mulai meninggi, dengan tanganku yang diguncangnya sangat kencang.
Aku menarik nafas dalam. Dadaku mulai sesak. Naik, ucapku berat dan tegas. Aku terpaksa karena malu. Banyak mata yang memandang. Mungkin melihat tingkah kami yang mengundang perhatian. Aku buru-buru menyalakan mesin motor dan dia pun langsung menaikinya. Mungkin aku memang harus secepatnya menyelesaikan masalah ini, supaya hubungan yang terjalin lebih jelas ke depannya. Lalu aku bergegas pergi keluar pabrik, mencari tempat yang tak banyak orang melihat, supaya aku lebih leluasa berbicara dengannya. Yang akhirnya aku memutuskan untuk berhenti di taman yang tak jauh dari pabrik, dekat pertokoan yang mulai sepi, dan sebagainya pun sudah tutup. Taman yang sepertinya tidak terlihat orang-orang, karena terhalang tanaman-tanaman yang cukup tinggi dan besar. Tanpa ada percakapan apapun di perjalanan menuju taman, aku hanya membisu. Begitu juga Risma, tak ada suara sedikit saja di balik sana. Diam tanpa tangan yang memegang ke pinggangku, yang biasanya akan erat bila kemana saja kita melaju. Mungkin dia takut aku menolak, lalu melepaskannya. Setelah sampai, kami turun dari motor yang terparkir di depan toko yang sudah tutup, lalu berjalan yang didahului olehku. Tanpa ajakan, Risma pun mengekori, lalu duduk di bangku yang terbuat dari tembokan bata yang dilapisi aci semen, yang kebetulan terpampang di sisi taman sana, yang mempunyai ukuran panjang sekitar 1,5 meter, dan disusul oleh Risma yang duduk berjauhan membelakangi jalanan. "Mau jelasin apa?" tanyaku angkuh dengan tatapan mata ke depan, karena Risma hanya terdiam saja. "Maafin aku, A," ucapnya terbata, seperti menahan tangis. "Neng gak maksud bohongin AA. Neng dari awal ingin jujur semua ke AA," timpalnya. "Tapi..." Aku memotong ucapannya. "Kenapa? Kenapa kamu gak jujur sama aku, ha? Aku sampai malu. Tentang status kamu aja aku tahu dari orang lain." Kini ku menatapnya. Nada yang mulai emosi, panas dan gemetar mulai menyeruak. "Mungkin kalau aku gak mampir ke kontrakan kamu, semua kebohongan kamu gak bakalan kebongkar. Aku akan jadi orang bodoh seterusnya," cerocosku. "Kamu sengaja kan pura-pura sakit karena kamu gak mau aku tahu tentang anakmu itu yang aku lihat kemarin sama kamu." Tatapanku jelas ke hadapannya, lalu kualihkan pandangan dengan wajah yang diusap kasar. "Oh, pantas saja kamu selalu menunda dan selalu mengalihkan. Kalau aku berbicara tentang niatku ingin bertemu dengan orang tua kamu," tebakku. Risma yang tertunduk sambil terus mengusap mata dengan tangannya. "Kita tuh pacaran udah 1 tahun, waktu yang bukan sebentar," bentakku, hilang kendali. Amarah yang membara, semua beban dan unek-unek terlepaskan tanpa menghiraukan perasaan seseorang di depan sana. "Aku takut kamu marah. Aku belum siap harus kehilangan kamu. Aku gak mau kamu ninggalin aku. Sesudah tahu tentang statusku ini, aku gak mau," ucapnya sambil menggelengkan kepala. "Aku gak mau, Ah." Kini tangisnya pun yang akhirnya pecah, menatapku penuh kesedihan. Air yang terus mengalir di balik mata indahnya sangat terlihat seperti masih ingin berucap, namun terhalang sesak di dadanya. Hatiku mulai terketuk. Ada rasa iba. Sungguh aku tak sanggup melihatnya menangis. Aku tak tega. "Aku sayang sama kamu, A," timpalnya.
di sela-sela tarikan nafasnya yang berat. Asal kamu tahu, aku lebih sayang sama kamu. Aku sudah rela dan banyak berkorban untuk kamu. Apapun, iya, apapun yang kamu mau, aku selalu mengabulkannya bila aku mampu. Karena aku sudah sayang banget sama kamu. Aku pun sebenarnya belum siap hidup tanpa kamu. Batinku seolah ingin berontak. Hati kecil yang tak bisa dibohongi. Aku masih cinta pada Risma, yang lebih dari sekedar cinta. Aku gak mau kehilangan kamu, A. Maafin aku, ucapnya lagi. Yang tiba-tiba dia memelukku. Aku kaget, lalu refleks balik memeluknya. Apakah aku harus memaafkannya? Apakah aku menerimanya kembali? Batinku berucap. Mulut seolah terkunci, tak bisa berkata-kata lagi. Risma pun lebih memelukku erat. Tangisnya pun semakin deras. Aa, maafin Neng kan? Tanya Risma sambil mengangkat kepalanya, menatapku, lalu mengusap wajahnya yang basah. Aku terdiam sejenak, lalu menjawabnya dengan anggukan dan juga senyuman. Entah, aku seperti terhipnotis kedua kalinya. Setelah dia membuat aku sangat kecewa, ada perasaan lega karena aku bisa memaafkan Risma. Yang itu berarti cintaku kini hidup kembali. Aku tak tahu, sekilas bisa melupakan masalah yang hadir menimpaku dengan begitu saja. Masalah itu pun berlalu, pergi menghilang. Aa masih sayang kan sama Neng? Tanyanya, meregangkan pelukan, masih menatapku penuh cinta. Jawab, A. Aa masih sayang kan sama Neng? Tanyanya sekali lagi, tatapannya meluluhkanku. Aa sayang banget sama Neng. Aa juga gak mau kehilangan Neng. Kupeluk Risma kembali dengan erat. Kini tetesan air yang turun dari dalam mataku. Aku tidak bisa bohongi perasaanku. Aku masih sangat cinta sama Risma. Aku belum mampu kehilangannya. Saat ini aku akan memaafkan dan mungkin akan berusaha menerima segala kekurangannya. Namun ada perasaan bingung. Di sisi lain, aku sudah lega dengan masalah yang sudah teratasi, dan hubunganku dengan Risma sudah mulai membaik kembali. Tetapi di sisi lain, aku merasa sudah egois. Bagaimana janjiku sama ibu? Aku sudah janji akan mengakhiri hubunganku dengan Risma karena ibu sudah sangat kecewa padanya. Risma sudah banyak berbohong padaku dan juga ibu. Terlebih ibu kecewa karena Risma berstatus janda. Apa aku harus menutupnya terlebih dahulu dari ibu, dan nanti akan jujur semuanya ketika keadaan yang pas untuk berbicara? Atau aku harus jujur semuanya pada ibu, dan aku harus siap menerima apa yang menjadi keputusannya ibuku nanti? Aku putuskan pulang saja dan langsung mengantar Risma ke kontrakannya. Aku pun tidak banyak berbicara lagi dengan Risma ataupun bertanya tentang statusnya. Pemicu masalah yang hampir saja membuat hubungan kami nyaris sirna. Karena aku takut malah membuat keadaan yang lebih buruk. Dan aku khawatir pada Risma. Takut menambah dia semakin bersedih lagi. Iya, nanti saja. Kalau suasananya sudah reda dan memungkinkan. Aku percaya sama Risma. Dia pasti punya alasan mengapa dia menutupi kekurangannya, yang mungkin dia tidak mau kehilanganku. Dia takut aku tidak bisa menerima statusnya itu. Tapi aku sudah memaafkan kesalahannya. Aku bukan marah atau kecewa dengan keadaannya yang sudah janda. Aku kecewa dengan ketidakjujurannya saja. Mungkin kalau Risma jujur dari awal, kejadiannya tak akan seperti ini. Lalu satu lagi masalah di hadapan. Aku bingung sekarang. Bagaimana dengan ibu?
Apa ibu bisa memaafkan Risma? Iya, nantilah aku akan berbicara dengan ibu. Mudah-mudahan ibu bisa mengerti. Aku benar-benar tak mau pisah dengan Risma karena aku sudah sangat sayang padanya. Sudut pandang ibu. Namaku Nur Aini. Aku seorang ibu rumah tangga yang mempunyai 4 orang anak. Di umur yang sudah tidak muda lagi, aku ingin melihat anak-anakku bahagia. Apalagi tentang masa depannya, termasuk anak pertamaku, Doni. Aku sangat kecewa sama pacarnya, Risma, karena sudah membohongi anakku yang sudah 1 tahun berhubungan dengannya. Aku sangat tak tega melihat Doni yang selalu murung setiap waktu. Mungkin dengan kekecewaannya terhadap pacarnya itu. Waktu itu Doni cerita padaku kalau Risma sudah berbohong, yang ternyata dia sudah berstatus janda dan sudah mempunyai 1 orang anak. Doni mengetahuinya semua dari temannya, Alex, bukan dari ucapan Risma sendiri. Aku yang mendengarnya pun sudah sangat kecewa dan juga marah karena sudah membuat anakku bersedih, dan aku tak terima. Yang terlebih Risma adalah seorang janda. Apa kata orang-orang nanti kalau Doni mempunyai calon istri yang sudah menjanda dan sudah berputra? Sebenarnya dari awal aku sempat curiga kepadanya. Ketika perkenalan pertama kali aku bertemu dengan Risma, Doni yang mengajaknya ke sini. Saat itu aku melihat dari fisiknya, terutama badannya yang seperti sudah pernah melahirkan. Kata orang-orang itu adalah ciri-ciri perubahan wanita yang sudah tak lagi perawan. Sangat jelas terlihat. Namun aku tepis pikiran itu, yang mungkin itu hanya omongan bohongan saja. Tapi sudah terbukti sekarang. Awalnya aku sudah merestui hubungannya dengan anakku. Terlihat dia gadis sederhana dan juga baik. Tapi aku tidak bisa menerima kenyataan bahwa dia mempunyai status yang bukan kemauanku. Aku pun menyarankan pada anakku untuk mengakhiri hubungannya itu karena dia masih muda. Banyak sekali waktu untuk mencari pendamping hidup, termasuk gadis yang masih perawan. Memang, aku selalu menanyakan pada Doni apakah dia sudah mempunyai pacar atau belum. Tapi bukan untuk mendesak atau menyegerakannya untuk menikah, atau cuma khawatir takut Doni tidak punya keinginan menikah karena sudah dilangkahi oleh adiknya yang sudah berumah tangga lebih dulu, yang sebentar lagi akan mempunyai anak. Dan pada saat itu pun Doni mengiyakan apa yang aku katakan. Terlebih dia yang sangat kecewa karena sudah dibohongi oleh pacarnya. Aku pun sangat lega mendengar apa yang menjadi keputusan Doni saat itu, dan bisa mendengarkan nasihatku untuk menyudahi ikatanya dengan Risma, pacarnya. Tapi aku pikir Doni akan menurutinya, meninggalkan dan memutuskan hubungannya. Yang terlihat Doni sangat marah pada pacarnya saat itu. Ternyata dugaanku benar-benar salah. Doni datang dengan kabar yang tak diharapkan. Dia malah meneruskan perjalanan yang hampir putus. Dia bercerita tentang masalah yang menurutnya sudah terselesaikan, tapi tidak sesuai keinginanku sebelumnya. Setelah beberapa hari, sesudah Doni cerita tentang masalahnya itu padaku, aku ingin menanyakan bagaimana kelanjutannya dengan keputusan Doni tempo hari. Apakah Doni sudah benar-benar mengakhiri hubungannya itu dengan Risma? Tetapi aku perhatikan Doni seperti menghindar, yang sangat susah untuk diajak ngobrol. Walaupun dia sedang mempunyai waktu senggang, namun akhirnya aku bisa menanyakan ke Doni, bicara tentang apa yang membuatku selalu penasaran. Menghampirinya ketika dia sedang santai di kamarnya, yang kebetulan hari Minggu, libur bekerja. Lalu tanpa basa-basi pun aku langsung bertanya padanya, "Don, gimana sama Risma?" Tanyaku sambil kuturunkan badanku.
hendak duduk dekat anakku, Doni. Jawabnya gugup yang terjeda. Masih Bu, Doni meneruskan. Masih apa? Tanyaku yang belum paham maksudnya. Masih pacaran Bu, jawabnya berat dan menekuk kepalanya. Apa maksudnya? Apa yang Doni katakan? Kenapa? Kenapa Don? Katanya kamu bilang sama ibu mau diputusin. Tanyaku tak terima, namun tetap hati-hati. Doni udah sayang Bu sama Risma, ucapnya. Aku yang merasa tak dihargai oleh anakku sendiri. Doni insya Allah mau nikahin Risma Bu, menyayanginya dan anaknya juga, timpalnya lagi. Aku hanya terdiam. Sungguh, aku kecewa pada anakku sendiri. Doni benar-benar tidak menghargaiku sebagai ibunya. Dia tidak memenuhi apa yang menjadi keputusannya kemarin, niat mengakhirinya. Malah, Doni membuat keputusan yang tak disangka, berkeinginan untuk menjalin hubungan ke jenjang yang lebih serius. Niat ingin menikahi Risma, menjadikannya sebagai seorang istri, dan anaknya Risma menjadi anak sambungnya. Sudahlah, percuma aku teruskan percakapan itu. Aku tahu sifat Doni yang keras kepala. Aku hanya tersenyum sinis, terdiam, menarik nafas panjang yang sedikit sesak di dada. Yang akhirnya aku putuskan pergi saja, berlalu, meninggalkan anakku di kamarnya. Aku tak bisa berbuat apa-apa lagi. Pasti akan percuma kalau aku berbicara lagi sama Doni. Pasti dia masih berdalih sudah sayang pada Risma. Mungkin aku hanya bisa pasrah saja dengan keputusan anakku, walaupun aku tidak bisa sepenuhnya merestui hubungannya itu. Dan semenjak itu, Doni sudah berani membawa Risma ke rumah ini kembali. Mungkin Doni merasa aku sudah tidak kecewa lagi terhadap Risma, dan merasa keadaan baik-baik saja seperti biasanya. Yang terlebih aku tak pernah menunjukkan sikap tidak suka ataupun benci pada Risma di hadapannya. Menyambut seperti hari sebelumnya, ketika Risma berkunjung ke rumah ini, mereka seolah melupakan masalah yang sempat datang dan menganggap tidak terjadi suatu apapun. Sedangkan aku tetap memikirkan nasib anakku, Doni. Aku pun punya rencana untuk berbicara pada Risma saja, yang kebetulan hari ini dia akan main ke rumah ini, yang akan dijemput oleh Doni. Tapi tidak dekat Doni. Tunggu Risma sedang sendiri atau menunggu Doni keluar, baru aku akan leluasa berbicara dengan Risma. Setelah Risma tiba di rumah ini seperti biasa, kami akan mengobrol di ruang tamu. Dan ketika itu juga kebetulan Doni izin pamit keluar sebentar, ingin membeli bakso, makanan kesukaan pacarnya. Doni pun berlalu pergi, meninggalkan aku dan Risma di ruangan ini. Akhirnya ada kesempatan. Ini waktunya aku bisa berbicara pada Risma. Apa yang aku rencanakan bisa aku mulai sekarang. Berbicara serius tanpa harus diketahui oleh anakku, Doni. Hanya Risma saja. Aku pun berpesan pada Risma, jangan sampai Doni mengetahui apa yang aku katakan pada Risma. Dan semoga saja Risma bisa menerima apa yang aku inginkan terhadapnya. Sudut pandang Doni. Aku sangat bersyukur dengan kehidupanku yang sekarang. Keadaan bahagia yang selalu menemani hari-hariku. Aku sangat bahagia Risma selalu ada, memberi senyum keindahan di setiap ku menatapnya, dan kembali berjuang mengarungi kehidupan dalam bahtera asmara. Kami pun melupakan masalah yang sempat hadir, yang kujadikan semua cerita lalu menjadi pelajaran supaya aku tidak sembarangan mengambil keputusan. Dan mungkin ada hikmah di balik peristiwa kemarin.
karena aku jadi sadar bahwa segala kisah cinta tak semulus yang kita bayangkan. Aku yang harus lebih bersabar dan banyak berdoa, meminta agar diberikan yang terbaik untuk hubunganku dengan Risma ke depannya. Aku pun percaya pada Risma. Dia pasti punya alasan, karena tak jujur dengan statusnya sekarang. Mungkin diantaranya, dia belum siap, takut aku meninggalkannya, karena menyangka aku tidak bisa menerima kekurangannya. Dan akhirnya aku bisa memaafkan kesalahannya yang sempat membuatku sangat kecewa. Aku mencoba melupakan semuanya, berusaha menyembuhkan hati dari penyakit godaan dalam hubungan percintaan yang datang tiba-tiba, hingga membuat kisah cintaku hampir saja nyaris tertutup. Mungkin rasa cinta dan sayangku yang besar terhadapnya menjadikan semua keadaan bisa menjadi lebih baik. Yang seperti sekarang ini, aku yang tak mampu kehilangannya mencoba meredam rasa egoku. Aku pun siap menerima Risma kembali. Yang sebenarnya, aku marah bukan karena Risma berstatus janda, tapi karena Risma sudah berbohong padaku, menutupi hal besar yang harusnya aku berhak tahu semuanya. Aku pun tak menyangka, dalam 1 tahun ini Risma bisa menyembunyikan itu semua dariku. Walaupun ya akhirnya bisa terbongkar juga. Yaitulah, benar kata pepatah mengatakan, sepandai-pandainya menyembunyikan bangkai, pasti akan tercium juga. Aku pun menambah marah saat itu, karena aku mengetahui tentang kebohongannya dari orang lain. Kalau saja aku tahu dari awal, Risma jujur apa adanya, mungkin aku tak akan semarah kemarin padanya. Aku akan menerima apa adanya dan berusaha menutupi segala kekurangan yang ada pada dirinya. Tapi semua sudah terlanjur dan semuanya sudah terobati dengan apa yang aku rasakan saat ini. Aku sangat bahagia menjalani hidup dengan Risma. Hubunganku yang semakin erat sekarang. Ditambah lagi, aku sudah mendapatkan segenggam restu dari kedua orang tuanya, menambah kesempurnaan saja ikatan cintaku. Ya, aku sudah bertemu dengan keluarga Risma 1 bulan yang lalu. Semenjak aku memutuskan untuk menjalin ikatan serius, ingin menikahi Risma, aku meminta dan Risma pun setuju. Niatku yang ingin berkunjung ke rumahnya membuktikan bahwa aku benar-benar tulus mencintainya dan sangat serius kepadanya. Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.